Buat kamu penyuka cerita-cerita rumah berhantu, mari-mari merapat. Di video ini gue akan membahas sebuah buku dengan tema tersebut. Di dalamnya kamu akan menemukan misteri yang menyelimuti sebuah rumah berhantu dengan plot twist yang cerdas dan juga menarik. Penasaran? Ikutin terus videonya. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Setelah kemarin itu gue dibuat terpukau dengan cerita yang ditulis oleh Riley Sager dalam buku Lock Every Door. Nah, di buku yang berjudul Home Before Dark ini tuh bahkan ceritanya melebihi ekspektasi gue. Di Goodreads, judul ini tuh dapat rating 4,09 dari sekitar 120 ribuan rating, dan itu tentu saja bukan tanpa sebab. Ya udah, kita langsung masuk aja dulu ke blurb alias sinopsis singkatnya ya, supaya kamu kebayang ini tuh ceritanya tentang apa. Home Before Dark ini bercerita tentang Maggie Holt yang kembali ke rumah Banbury Hall yang sempat ditinggalinya waktu masih kecil dalam kurun waktu singkat, cuma 20 hari aja. Dia kembali ke sana karena pengen cari tahu alasan sebenarnya kenapa mereka sekeluarga tuh 25 tahun yang lalu mendadak kabur dari rumah tersebut pada waktu tengah malam. Meskipun sebenarnya semua detailnya itu sudah tertulis dalam sebuah buku non-fiksi karya ayahnya yang berjudul House of Horrors yang jadi fenomena dunia alias terkenal banget. Di buku itu dibilang katanya Banbury Hall berhantu. Maggie yang waktu itu masih kecil, masih usia 5 tahun, sama sekali nggak inget setiap kejadian yang ditulis oleh ayahnya di buku tersebut. Ayahnya pun nggak pernah mau menjawab setiap kali Maggie nanya, dan jelas-jelas sudah melarang Maggie jangan kembali ke sana karena berbahaya. Ngeyel, Maggie pun tetap nekat balik lagi ke Banbury Hall, dan sesampainya di sana pelan-pelan dia mulai menyadari sepertinya memang ada sesuatu atau seseorang yang nggak pengen dia balik ke rumah itu. Itu tadi blurbnya, gimana? Udah penasaran belum? Ya udah, sekarang kita masuk aja ke bagian reviewnya ya. Gaya penceritaan di buku ini tuh menurut gue menarik karena diutarakannya secara bergantian antara bab yang ada dalam buku non-fiksi tadi, Book of Horrors, dengan bab yang berisikan kejadian masa sekarang dari sudut pandangnya Maggie. Makin ke belakang gue merasa seolah ceritanya tuh terjadi secara paralel antara masa lalu dengan masa sekarang. Jadi hal-hal yang ditulis ayahnya Maggie di buku Book of Horrors itu yang mana settingnya adalah di masa lalu akan punya kesamaan dengan apa yang dialami oleh Maggie di masa sekarang. Contohnya aja deh, ketika mereka sekeluarga pertama kali mengunjungi Banbury Hall untuk house tour gitu ya, bareng sama agentnya, real estate agent, mereka kan menyusuri ruangan demi ruangan ya. Anggap aja misalnya dari ruang tamu ke living room, dapur, ke lantai atas, dan sebagainya. Nah, di bab berikutnya, ketika Maggie balik lagi ke Banbury Hall, dia menyusuri ruangan yang sama persis seperti yang dilakukan pada masa lalu. Jadi mulai dari ruang tamu, living room, dapur, lantai 2, dan sebagainya. Begitu terus bab demi bab, sehingga otomatis ketika ada hal-hal aneh mulai terjadi di buku Book of Horrors, pembaca akan menebak-nebak apakah Maggie yang di masa sekarang juga akan mengalami hal-hal aneh tersebut. Nah, dari situlah ketegangan dan juga rasa creepy-nya terbangun sepanjang cerita. Kalau di buku Lock Every Door ini lebih kental nuansa psychological thrillernya, sementara kalau di buku yang ini, Home Before Dark, ini tuh lebih kental nuansa horor sama creepy-nya. Soalnya di dalam sini ada adegan-adegan yang khas film horor dan juga kalimat-kalimat yang sanggup bikin bulu kuduk meremang, atau minimal buat gue tuh kayak nggak berani baca di kamar sendirian. Ambil contohnya aja nih ya, kalimat yang di halaman 94 seperti ini bunyinya, atau terjemahannya jadi, anak-anak biasanya bisa merasakan hal-hal yang orang tua tidak bisa rasakan. Kalau itu terjadi, akan lebih bijak kalau kita percaya kepada mereka. Nah, hal-hal apakah itu yang dirasakan oleh anak kecil ya, kita juga tahu lah ya. Tiap bab itu dipotong menggantung, diakhiri dengan adegan-adegan dan juga kalimat-kalimat yang sukses bikin gue penasaran dan pengen terus ngikutin cerita ini supaya bisa dapet jawaban dari misteri-misteri yang ditebar oleh penulis. Tapi buat gue pribadi sih, meskipun penasaran setengah mati, di sisi lain gue tuh nggak berani baca buku ini sendirian. Minimal harus ada yang nemenin di kamar baru bisa lanjut baca. Alah. Intinya alur cerita di sini tuh cepet dan diselingi dengan dalam tanda kutip kejutan-kejutan kecil di sana sini yang membuat tahu-tahu nggak berasa udah nyampe aja gitu ke bagian plot twist yang gue pikir itu adalah akhir cerita. Tapi no, cerita belum selesai sampai di situ. Masih ada kebenaran-kebenaran lain yang pengen disampaikan ke pembaca dan diiringi dengan plot twist yang cerdas dan juga menarik yang bikin gue nggak bisa naruh buku ini sampai gue tahu secara pasti bagaimana kelanjutan nasibnya Maggie dalam
cerita ini. Kalau tadi gue bilang ada kejutan-kejutan kecil di sana sini ya, ada satu kejutan di halaman 170-an yang bikin gue pas membaca bab tersebut tuh menyumpah-nyumpah sepanjang bab tersebut. Kalau kamu udah baca atau kalau berencana ingin baca, tandain halaman 170-an dan siap-siap dengan kejutan tersebut. Oh ya, sama yang gue suka juga adalah potongan-potongan cerita mengenai masa lalunya Banbury Hall yang dimasukin ke dalam sini tuh juga menambah sisi sisi menarik, karena bikin gue menebak-nebak sebenarnya bagaimana duduk perkara sesungguhnya dari misteri yang menyelimuti bangunan Banbury Hall ini. Dan di akhir cerita semuanya itu dijelaskan. Akhirnya ceritanya menutup dengan sempurna dan itu bikin gue puas banget sih. Kabarnya buku ini akan diadaptasi menjadi film ya. Saat ini masih belum banyak informasi. Yang pasti sutradaranya itu sudah dipilih, yaitu sutradara yang juga menggarap film There's Someone Inside Your House yang juga adalah film adaptasi dari buku. Gue gak sabar sih ini bakal jadi kayak gimana versi filmnya nanti. Karena pertimbangan-pertimbangan tadi, gue mau kasih rating buat yang judul ini juga 5 dari 5 bintang. Sebuah buku yang menurut gue entertaining ya, menyenangkan meskipun ngeri, tapi senang ditakut-takutin gitu ya. Misterinya dapet, terus juga thrillingnya ada, terus juga horror atau creepy-nya juga dapet. Dan yang gue suka, meskipun ini tuh ceritanya horror, tapi ada sisi manusiawi lain yang gue lihat di sini, yaitu mengenai hubungan antara ayah dan juga anak. Dan itu somehow bikin gue kayak heartwarming gitu deh. Halah. Selanjutnya kira-kira baca judul apa lagi ya dari penulis ini, Riley Sager. Kalau yang punya rekomendasi bisa tulis di kolom komen di bawah. Tapi gue punya review novel thriller lainnya. Kalau kamu pengen nonton, ada di sini dan juga di sini. Jangan lupa like dulu video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu di video yang ini dan yang ini. See ya!